Maharaj merupakan pemimpin organisasi Divya Jyoti Jagrati Sansthan atau Misi Kebangkitan Cahaya Ilahi yang mengklaim mempunyai pengikut lebih dari 30 juta orang. Bagi para pengikutnya, sang guru bukan meninggal. Bagi mereka, ilmu kedokteran tidak memahami hal-hal seperti ilmu yoga. Mereka sangat yakin Maharaj akan datang kembali. Menurut juru bicara organisasi tersebut yaitu Swami Visalanan, meskipun para dokter telah menyatakan Maharaj secara klinis meninggal, tapi sebenarnya sang guru masih hidup dan sedang dalam keadaan semedi yang merupakan tingkat tertinggi dalam meditasi. Menurut Visalanan juga, jenazah sang guru yang berusia 70 tahunan itu tidak membusuk sebelum mereka memasukkannya ke dalam lemari pendingin. Awalnya tubuh sang guru akan dibalsem, namun niat itu diurungkan karena proses kebangkitannya akan terganggu. Seorang balita berusia 2 tahun di Bangkok, Thailand, meninggal karena mengidap kanker langka pada April 2014 lalu. Atas permintaan orang tuanya, balita bernama Mathrin Noavaratpong itu kemudian dibekukan dengan harapan akan bisa dihidupkan kembali suatu hari nanti ketika obat penyakitnya telah ditemukan. Ia pun menjadi orang termuda secara genetik dibekukan. Putri pertama keluarga Noavaratpong itu menderita ependimoblastoma dengan keberadaan tumor sebesar 11 cm. Selama berbulan-bulan, gadis kecil itu menjalani sejumlah operasi, namun sel kanker telah menyebar di sebagian besar otak. Malang, gadis kecil itu harus kehilangan 8% otak sebelah kiri. Kondisi ini membuat harapan untuk sembuh jadi makin tipis. Dan setelah meninggal, orang tua Mathrin yang juga seorang dokter mengambil keputusan untuk mencoba cryonics, yaitu pembekuan dengan harapan Mathrin bisa dihidupkan kembali setelah obatnya ditemukan. Sebelum mereka membuat keputusan, keluarga menghubungi Alcor Life Extension Foundation, salah satu organisasi terbesar yang menawarkan cryonics. Akhirnya perfusi cryoprotective Mathrin dilakukan di Thailand sebelum pengiriman tubuh Mathrin ke Amerika. Menurut Direktur Medis yaitu Aaron Drake, otak Mathrin telah diambil dan dipelihara dalam stainless steel. Vakum wadah terisolasi yang diisi dengan nitrogen cair. Tubuhnya akan disimpan lagi dalam cryofreeze sampai obat ditemukan. Pemirsa, anak adalah titipan Tuhan yang sangat berharga. Maka tidak heran jika ada orang tua yang sangat melindungi anaknya dan rela melakukan apa saja demi kebahagiaan sang anak. Hal yang sama berlaku pada pasangan suami istri di Cina berikut ini. Saat dua putra mereka meninggal akibat tenggelam di lokasi pembangunan jalan yang tidak dirawat pemerintah, pasangan ini nekat membekukan jenazah demi keadilan. Chung yang berumur 3 tahun dan Hu yang berumur 5 tahun menjadi korban yang tewas tenggelam di lubang berisi air yang dibiarkan tak terawat oleh pemerintah. Di hari naas itu, kedua anak tersebut bermain di sekitar jalan yang penuh lubang berisi air hujan di lokasi yang rencananya akan dibangun sebagai jalan baru. Namun karena telah lama terbengkalai, di tempat itu menyisakan banyak lubang seukuran kolam besar yang berisi air hujan. Kedua orang tua para korban yaitu Chili Biao dan Wang kemudian meminta pertanggungjawaban pemerintah karena tidak mengamankan lokasi tersebut. Pasangan yang tinggal di Kalu di Provinsi Hunan itu membekukan jenazah anak-anak mereka. Ayah dan ibu para korban akan tetap membekukan jasad kedua anak mereka sampai pemerintah memenuhi tuntutan keduanya. Pemirsa, ternyata teknologi pembekuan manusia bukan di zaman modern saja baru terjadi. Hal itu sebenarnya sudah lama terjadi, walau dengan cara yang tidak secanggih sekarang. Suku Indian di masa lampau memiliki sebuah ritual untuk mempersembahkan korban pada dewa-dewa yang mereka anut, yang dikenal dengan sebutan ritual Kapakocha. Hal itu terungkap saat ditemukan jasad gadis suku Inka yang masih dalam keadaan baik, padahal jasadnya sudah berusia lebih dari 500 tahun. Pada 1999 lalu, sekelompok peneliti menemukan mumi gadis yang diperkirakan berusia 15 tahun saat dikorbankan.
Konon, ia adalah salah satu gadis dengan kondisi tubuh yang sempurna, sehat dan cantik. Namun sayang, ia hidup untuk dipersiapkan menjadi sesembahan bagi dewa. Gadis ini tidak dibunuh langsung, melainkan diletakkan di puncak gunung untuk mengawasi pedesaan layaknya malaikat pelindung. Setelah diteliti, gadis Inka ini diketahui meninggal karena ada infeksi bakteri. Namun rambut dan organnya utuh, darah mengalir pada paru-paru dan jantung. Ia juga memiliki kulit yang halus dan wajah yang masih berbentuk. Karena cuaca yang sangat dingin dan kekurangan udara, maka ia meninggal perlahan-lahan saat dikorbankan, sehingga ia seperti dibekukan oleh alam. Karena itulah gadis ini meninggal dengan bentuk tubuh yang masih bagus, muda, dan kondisi jasad baik meski sudah bertahun-tahun. Selanjutnya adalah pembekuan Sama'a Zahir. Sama'a adalah bayi yang baru berusia 1 bulan saat dokter memutuskan ia harus dioperasi. Jika tidak, Sama'a dapat meninggal. Pembuluh darah Sama'a yang mengalir ke jantungnya terhubung dengan cara yang salah. Seharusnya pembuluh darah itu membawa darah yang berisi oksigen dari paru-paru ke sisi kiri jantung, tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Namun para dokter di Great Ormond Street Hospital di London menemui kesulitan saat harus mengoperasi bayi kecil tersebut. Akhirnya para dokter membuat sebuah terobosan revolusioner, yaitu agar dapat bertahan hidup, bayi ini terpaksa harus dibuat mati suri dengan cara dibekukan. Darahnya didinginkan dari suhu normal manusia, yaitu 37 derajat Celcius menjadi 18 derajat, menggunakan mesin bypass jantung dan paru-paru. Kemudian para dokter itu nekat menyuntikkan obat dan mematikan mesin bypass yang secara tidak langsung menghentikan detak jantung sang bayi. Untuk mencegah kerusakan pada organ dalam dan otak Sama'a, para dokter ahli bedah bekerja keras melawan waktu untuk merestart jantung bayi ini, karena jendela keselamatan maksimum adalah 50 menit. Jika melebihi batas itu, dikhawatirkan bayi Sama'a akan mengalami cacat bahkan kematian. Untunglah Sama'a berhasil kembali ke dunia dalam waktu 23 menit. Darah hangat langsung terpompa setelah mesin dihidupkan dan suhu tubuh Sama'a kembali ke titik normal, yaitu 37 derajat Celcius. Jantung bayi mungil ini pun pelan-pelan kembali berdetak lembut. Kini, 5 bulan setelah operasi penyelamatan yang menegangkan, Sama'a telah sembuh seperti bayi-bayi normal lainnya. Berbicara tentang cryonic, yaitu teknik pembekuan jasad agar sel tidak rusak sehingga bisa dibangkitkan lagi suatu saat nanti, sepertinya tidak lepas dari penemunya, yaitu Robert Ettinger. Sang penemu yang 4 tahun lalu meninggal dunia merupakan pasien ke-106 yang memanfaatkan teknologi cryonic. Jenazah Robert yang meninggal di usia 92 tahun pada Juli 2011 silam langsung diproses beberapa menit setelah dinyatakan meninggal dengan diberi lapisan es. Selanjutnya, jaringan tubuhnya diisi dengan senyawa tertentu, lalu dibekukan dengan nitrogen cair. Setelah itu, jenazah Robert dimasukkan dalam peti khusus yang dinamakan cryostat untuk menjaganya agar tetap berada di bawah titik beku. Pada kondisi demikian, diharapkan sel-selnya tidak rusak, sehingga jika teknologinya sudah memungkinkan, jasadnya bisa dibangkitkan lagi. Robert Ettinger adalah ilmuwan Amerika yang juga seorang veteran Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1976, ia mendirikan yayasan bernama Chronic Institute. Dari ribuan anggotanya, ternyata tidak semua anggota ingin mengawetkan jasadnya sendiri jika kelak meninggal dunia. Sebagian hanya ingin mengawetkan DNA atau organ tertentu. Jenazah pertama yang dibekukan dengan teknik ini adalah ibu kandung Robert Ettinger sendiri, yaitu Ria Ettinger, yang meninggal tahun 1977. Jenazah kedua adalah istrinya sendiri, Elaine. Sedangkan istri keduanya, yaitu May Ettinger, menjadi pasien ke-34 yang jasadnya dibekukan dengan cryonic. Saat legenda tim Amerika Ted Williams meninggal di usia 83 pada 2002 silam, tubuhnya dibekukan supaya ia bisa dihidupkan lagi di masa mendatang. Padahal pada 1996 sebelum meninggal, Ted sendiri membuat wasiat bahwa ia ingin dikremasi jika meninggal dunia dan abunya disebar di lautan. Namun hal itu tak disetujui oleh anaknya John yang ingin jasad ayahnya dibekukan. Dua anaknya yang lain mendukung gagasan ini
dengan alasan agar mereka dapat bersama lagi di masa mendatang, meski itu hanya sebuah kemungkinan. Namun putri tertuanya menentang keputusan itu, walau akhirnya menyerah setelah ia kehabisan uang untuk biaya legal. Keputusan untuk kremasi dan membekukan tubuh Ted sendiri sempat memantik kontroversi besar dalam keluarga sang atlet, hingga sempat terjadi tuntut-menuntut. Akhirnya jasadnya tetap dibekukan hingga sekarang dengan kepalanya terpisah dari tubuh. Sementara itu, John, putra Ted sendiri, akhirnya meninggal karena leukemia tahun 2004. Jasadnya kemudian dibekukan di sebelah jasad beku ayahnya, Ted Williams. Pemirsa, itulah 7 kasus pembekuan manusia versi On The Spot.